teman kita, Ibu Tiorisma Sinaga, akan memaparkan tentang budaya positif terkait budaya positif di SD Negeri 2 Nenggolan. Saya sebagai moderator membacakan urutan susunan acaranya saat ini. Nanti sebelum pemaparan ini dimulai, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Ropita Situmorang. Setelah itu kata sambutan dari moderator, kata sambutan dari kepala sekolah, dan nanti dilanjutkan pemaparan dari Ibu Tiorisma. Sebelum masuk ke kata sambutan, kita mulai dengan doa yang dibawakan oleh Ibu Ropita. Kami persilakan. Kita berdoa, kita letakkan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bersama ini, memberikan Tuhan sepanjang kehidupan kami, semoga Tuhan memberikan kepada kami kehidupan atas kami. Sesuatu lagi Tuhan kami lakukan atas kami Tuhan, keberkati kami Tuhan, kau lindungi kami, mengapa Tuhan senantiasa berkenan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang baik, silakan cara berbicara, terima kasih Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang baik, yang sehingga terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ropita, dan sebagai kata sambutan dari saya moderator, terima kasih untuk waktu ini dan waktu yang luar biasa. Kita boleh belajar bersama-sama nantinya dari pemaparan yang akan dipaparkan oleh Ibu Tiorisma terkait budaya positif. Demikian kata sambutan dari saya sebagai moderator. Berikutnya kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan waktu yang baik di siang hari ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih sama Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung kegiatan ini, di mana nantinya harapannya Bapak Ibu yang lain juga akan menyusul untuk menjadi guru penggerak di masa nantinya. Itu harapan kita. Dan di kegiatan ini mari kita ikuti dengan sebaik mungkin sebagai langkah awal di Ibu Tiorisma Sinaga untuk mengikuti proses CDP. Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua, kualitas Ibu Tiorisma Sinaga sebagai CDP yang nantinya menjadi guru penggerak bisa memberikan sumbangsi yang baik sama sekolah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, dengan ini kami berikan waktu dan tempat untuk Ibu Tiorisma untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Kami persilakan Ibu. Baik, horas untuk kita semua. Horas. Pertama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sekolah kita ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Nenggolan yang telah meluangkan waktunya, di mana di sini kita akan sama-sama belajar, berdiskusi tentang budaya positif di sekolah kita ini, yaitu di SD Negeri 2 Nenggolan.
Jadi Bapak Ibu, harapan saya semoga kegiatan ini kita dapat berkolaborasi dengan baik sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke Bapak Ibu, seperti yang sudah kita lihat di depan, pada saat ini kita akan mendiskusikan atau ini seringlah disebut dengan diseminasi budaya positif. Dan pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang budaya positif di SD Negeri 2 Nenggolan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai mempelajari atau mendiskusikan materi kita tentang budaya positif, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan ice breaking. Baik, saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri karena kita di sini akan bergoyang, berjoget. Goyang, 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 goyang.
Baik Bapak Ibu, sebelum memulai forum diseminasi budaya positif, seperti yang sudah kita lakukan di kelas, di sini juga kita diajak untuk membuat kesepakatan daripada diskusi kita ini. Jadi Bapak Ibu, di depan saya sudah membuat 2 kesepakatan dari forum diseminasi kita ini, yaitu yang pertama menghargai siapapun. Jadi harapan saya dan saya juga berharap Bapak Ibu juga berharap demikian, di mana dalam kegiatan ini kita diajak untuk saling menghargai. Baru yang kedua kita diajak untuk menjadi pendengar yang baik. Oke Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatan daripada kegiatan kita ini? Atau sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita sudah menyepakati ada 2 kesepakatan untuk diskusi kita pada saat ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan di sini, bahwa pada saat ini kita akan berdiskusi bersama-sama tentang budaya positif di sekolah kita, yaitu di SD Negeri 2 Nenggolan. Jadi Bapak Ibu, ada 6 konsep tentang budaya positif, dapat kita lihat di depan. Yang pertama bisa kita baca sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. iya, yang ketiga, Keyakinan sekolah atau kelas. iya, yang keempat, Kebutuhan dasar manusia. yang kelima, Posisi kontrol restitusi. yang keenam, Segitiga restitusi. iya Bapak Ibu. Jadi inilah 6 konsep inti yang akan kita diskusikan tentang budaya positif. Jadi harapan saya di sini kita adalah berdiskusi. Saya bukan mengajari Bapak Ibu, tetapi kita akan berdiskusi bagaimana budaya positif itu di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, kita akan memulainya dengan disiplin positif. Oke Bapak Ibu, yang pertama disiplin positif. Mungkin apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengarkan disiplin positif? Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada yang mau disampaikan? Mungkin mengenai penggunaan waktu. Iya Pak, penggunaan waktu. Oke Bapak Ibu. Baik, di sini saya sudah membuat daripada pengertian dari disiplin positif. Mungkin di sini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membacakannya. Kita akan sama-sama membacakannya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan Disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi mungkin dari kalimat ini Bapak Ibu sudah memahami. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita adalah berdiskusi. Seperti itu ya kan Bapak Ibu. Mungkin ini juga sudah sering kita lakukan di sekolah kita itu ya kan. Yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikannya itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 6 karakter daripada profil pelajar Pancasila. Dan setiap modul ajar, ketika kita membuat modul ajar, di sini kita juga mencantumkan profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Jadi yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah berkebinekaan global. Yang keempat adalah bergotong royong. Yang kelima adalah kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Dan ini juga sudah sering kita dengarkan dan mungkin sudah sering juga kita buat, yaitu ketika kita mengajarkan di kelas kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, tadi yang pertama, konsep yang pertama itu adalah disiplin positif. Jadi konsep kedua dari budaya positif itu adalah motivasi perilaku manusia. Maksudnya di sini adalah apa yang memotivasi, contohnya adalah anak didik kita di mana setiap pagi dia selalu terlibat dalam kebersihan lingkungan sekolah. Jadi di sini kita akan memahami, mendiskusikan ada beberapa motivasi perilaku manusia ketika dia melakukan suatu tindakan seperti itu. Mungkin ada yang mau menyampaikan, apa biasanya yang memotivasi seorang anak didik itu melakukan suatu tindakan. Mungkin dari Ibu Firen ada yang mau disampaikan? Menurut saya Ibu, motivasi itu dalam bentuk siswa, dia termotivasi misalkan dalam hal mengerjakan PR karena dia ingin mendapatkan juara misalkan di kelas. Terus termotivasi ikut mengambil kebersihan di lingkungan sekolah karena dia ingin menciptakan lingkungan yang bersih. Demikian. Baik, terima kasih kepada Ibu Firen. Baik Bapak Ibu, ini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah, tadi pagi pun ini saya dengarkan Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan ini ketika pengarahan di lapangan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baru yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ini sesuai dengan jawaban daripada Ibu Firen tadi, yaitu dia ingin mendapatkan juara seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, seperti itu, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah tiga motivasi perilaku manusia ketika dia mau melakukan suatu tindakan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan ke dalam konsep yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan ini mungkin sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing. Baik, saya ingin bukan bertanya ya, ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu? Mungkin dari Miss Lasti ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Kalau dari saya pribadi, keyakinan sekolah ataupun dari kelas, saya ambil dari keyakinan kelas. Keyakinan yang perlu diciptakan di sebuah kelas mungkin bahwa kebersihan, contohnya saya ambil dari lingkungan kelas, bahwa kebersihan lingkungan kelas itu akan menciptakan suatu kenyamanan di dalam proses belajar. Itu yang pasti. Dari yang kedua,
keyakinan yang bisa diciptakan lagi kalau anak-anak bisa disiplin dalam mengerjakan proyek pembelajaran atau penugasan, anak-anak bisa lebih memahami. Mungkin itu aja dari saya pribadi. Baik, terima kasih kepada Miss Lasti. Jadi Bapak Ibu, ini juga sudah sering disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu supaya setiap kelas, bukan hanya setiap kelas, setiap guru juga supaya membuat. Jadi ini sama dengan kesepakatan kelas seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan sekolah. Jadi sini kita membahas keyakinan kelas dulu. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya kan yang kita lakukan itu adalah peraturan sekolah seperti itu ya kan. Tetapi semenjak adanya kurikulum merdeka ini, kita diajak untuk membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Artinya di sini dalam membuat kesepakatan kelas itu kita harus berdiskusi seperti itu. Tidak boleh hanya guru sendiri yang membuat kesepakatan kelas itu, di mana adanya diskusi yang baik, adanya kolaborasi yang baik antara guru dan siswa ketika membuat kesepakatan kelas. Di situ supaya nantinya siswa mudah memahami kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan dan pada akhirnya mereka akan mudah melaksanakan apa yang namanya kesepakatan kelas. Dan Bapak Ibu di depan sudah saya buat sebagai contohnya, yaitu sebagai contoh kesepakatan kelas seperti itu. Jadi Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa ketika kita membuat kesepakatan kelas itu, kalau boleh kalimatnya itu jangan terlalu panjang seperti itu, dan juga kalimatnya adalah kalimat positif sehingga anak itu mudah memahami dan pada akhirnya mereka akan mudah melaksanakan yang namanya kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, coba kita lihat yang di depan. Di sini saya membuat sebuah pernyataan tentang kesepakatan kelas. Bisa kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Iya, jadi inilah yang kita diajak untuk melaksanakan kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan murid. Baru yang kedua bisa kita bacakan sama-sama Bapak Ibu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Iya, jadi di sini disampaikan yang mudah diingat dan dipahami seperti itu, supaya anak didik kitanya itu mudah untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Baik Bapak Ibu, selanjutnya konsep dari budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari Ibu Lumban Raja bisa memberikan pernyataannya tentang apa itu kebutuhan dasar manusia. Bisa kita mungkin refleksi Bapak Ibu sebagai diri saya pribadi, apa yang menjadi kebutuhan dasar saya seperti itu Bapak Ibu. Iya, mencintai anak-anak, ya, saling mengasihi.
Oke, dari Ibu Luma Derajat, salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta atau butuh kasih sayang seperti itu. Mungkin dari Ibu Ropita ada yang mau disampaikan? Kenyamanan ya kan, kenyamanan hati seperti itu ya kan Ibu, kenyamanan situasi juga. Mungkin dari Pak Andri. Kebutuhan seperti uang. Oke Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu. Dan ini mungkin sudah kita laksanakan, tetapi kita sulit untuk mengungkapkannya atau memilah-milahnya itu. Mana kebutuhan bertahan hidup, mana kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, baru mana kebutuhan penguasaan, dan mana kebutuhan kebebasan, dan mana kebutuhan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Baru yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Baru yang ketiga adalah penguasaan. Baru yang keempat itu adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membuat satu kasus. Dapat kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sedang bingung menghadapi tugas salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah menunjukkan budi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan murid melakukan itu? Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan kertas kepada Bapak Ibu dan kan jawabannya di dalam kertas ini. Lagi ya Bapak. Oke Bapak Ibu, kalau udah siap bisa kita tempelkan jawaban kita di sini. Ini Pak, ini ada studi kasus ya Pak. Jadi pertanyaannya, Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Baru yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Budi melakukan hal itu? Seperti itu Pak.
kasih untuk refleksinya terhadap studi kasus yang tadi. Jadi Bapak Ibu, coba kita lihat di depan. Ini ada alasan Budi kenapa dia melakukannya. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Budi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itulah yang pertama, alasan Budi melakukan hal yang tadi. Baik, yang kedua mungkin bisa dibacakan oleh Ibu Limbo. Alasan kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Budi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Iya, itulah alasan yang kedua dengan tindakan yang dilakukan oleh Budi. Baik, yang ketiga mungkin Ibu Simbolon dapat membacakannya. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Budi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang keempat. Mungkin Ibu Regar lah yang membacakannya. Iya Bu, nggak apa-apa, di kesini aja Bu. Nggak apa-apa, di sini aja Bu. Iya, untuk alasan Budi yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Budi sering berusaha memenuhi kebutuhannya akan Kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah ini sama-sama kan kita baca Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Budi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi sudah kita tahu kan Bapak Ibu, jadi ada 5 yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membahas konsep yang ke-5, yaitu posisi kontrol restitusi. Jadi inilah yang sering kita laksanakan ketika kita menghadapi siswa atau murid kita yang melakukan suatu tindakan atau suatu masalah seperti itu. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua itu adalah ada juga guru yang membuat merasa bersalah. Ada juga guru sebagai teman. Baru yang keempat dia ada guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Bisa dibaca Bapak Ibu. Inilah yang diperbuat dan ini yang dikatakan. Jadi kalau guru sebagai penghukum, inilah yang diperbuat seperti itu. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu. Dan yang dikatakannya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan.
Itulah yang dilakukan ketika guru sebagai penghukum. Baru kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika anak itu melakukan kesalahan, jadi ini yang dilakukan atau yang diperbuat oleh guru pembuat merasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seperti itu. Yang dikatakan adalah kalau seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi di sini diajak murid itu supaya dia merasa bersalah apa yang sudah diperbuatnya. Baru guru sebagai teman. Inilah yang dikatakan guru sebagai teman. Mungkin bisa dibacakan oleh Ibu Ropita. Guru sebagai teman. Ini Bu, yang dikatakan kalau guru sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bantu. Inilah yang dikatakan kalau guru sebagai teman. Baru ada lagi guru sebagai pemantau. Mungkin Ibu Pitarti bisa membacakannya. Apa peraturannya? Iya, inilah yang dikatakan kalau guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Mungkin dapat kita bacakan sama-sama Bapak Ibu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan berdiskusi seperti itu. Jadi dari 5 posisi kontrol yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mana yang lebih baik kita laksanakan seperti itu? Iya. Iya Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya adalah seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi inilah yang dilakukan kalau guru sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi di sini guru bersama murid bekerja sama, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Jadi Bapak Ibu, kalau guru sebagai manajer, yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah dari murid itu adalah inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi kalau guru sebagai manajer, dia dapat melaksanakannya dengan segitiga restitusi. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mendengarkan dengan kata segitiga restitusi? Mungkin kepala sekolah sudah pernah mendengarkannya. Dari Bapak Ibu yang lain, ada yang bisa memberikan statement atau pernyataan tentang segitiga restitusi? Ibu Firan mungkin? Belum ya? Oke Bapak Ibu, jadi ketika guru sebagai manajer, yang bisa dilakukan untuk mengatasi situasi itu adalah dengan melaksanakan dengan segitiga restitusi. Dan saya juga Bapak Ibu, saya mengetahui, saya mengenal segitiga restitusi itu ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Seperti Bapak Ibu juga belum pernah mendengarkan yang namanya segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi tahapannya. Dapat kita lihat di depan. Yang pertama dia itu adalah menstabilkan identitas. Baru yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini maksudnya keyakinan atau kesepakatan kelas. Baik, Bapak Ibu, inilah yang dilakukan oleh guru ketika dia melaksanakan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya di sini kita pendekatan seperti itu, pendekatan kepada anak didik kita. Kita dekati dia, kita beri dulu statement supaya dia tidak takut seperti itu, tidak takut apa alasan dia untuk melakukan kesalahan yang dia perbuat. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas seperti itu. Baru yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita mendekati anak didik kita itu, baru kita validasilah kesalahan yang sudah diperbuatnya. Jadi coba kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu dalam validasi tindakan yang salah ini. 1, 2, 3, ya. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Oke, coba kita lanjut yang ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendarat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi ketika kita tadi menstabilkan identitas, lalu kita akan validasi tindakan yang salah. Jadi ketika validasi tindakan yang salah itu, ini yang bisa kita katakan seperti itu. Jadi supaya anak didik itu bercerita dengan mudah seperti itu, kesalahan yang sudah dia perbuat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Baru apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, dari tahap daripada segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan inilah yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Jadi kita ajarlah murid kita itu untuk mengingat keyakinan atau kesempatan kelas mana yang sudah dilamar oleh anak murid kita. Baru selanjutnya, setelah kita menanyakan keyakinan itu, baru kita mengajak siswa kita itu untuk apa yang bisa dia perbuat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dia perbuat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang bisa kita katakan ketika menanyakan keyakinan. Bisa kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Inilah yang kita lakukan ketika menanyakan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, di penghujung kegiatan kita ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat refleksi seperti itu.
Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah di antara 6 konsep inti budaya positif, mana yang sudah pernah Bapak Ibu dan Guru lakukan. Baru yang kedua, jelaskan tahapan segitiga restitusi. Baru yang ketiga, apakah Bapak Ibu berkeinginan untuk melaksanakan tahapan segitiga restitusi? Mempersilakan Ibu Viren untuk membacakan hasil refleksinya. Mungkin ke depan bisa dulu. Baik Bapak Ibu, di antara 6 konsep inti budaya positif, mana yang sudah pernah Bapak Ibu Guru lakukan? Dari saya sendiri, yang sudah pernah saya lakukan adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan juga kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, jelaskan tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini yang pertama dimulai dari menstabilkan identitas. Di sini perlu kita ketahui apa itu identitas kita. Setelah kita mengetahui identitas, kita lanjutkan dengan memvalidasi kesalahan. Dari memvalidasi kesalahan, maka kita melanjutkannya dengan menanyakan keyakinan atau membuat kesepakatan. Yang ketiga, apakah Bapak atau Ibu berkeinginan untuk melaksanakan tahapan segitiga restitusi? Dari saya sendiri, iya, saya berkeinginan untuk melanjutkan atau melaksanakan tahapan ini karena ini akan menciptakan budaya positif. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, cukup sekian diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu di SD Negeri 2 Nenggolan. Jadi di akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, begitu juga dengan Bapak Ibu dari sekolah kita yaitu SD Negeri 2 Nenggolan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Dan harapannya kita sudah memahami yaitu tentang 6 konsep daripada budaya positif. Jadi di akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengarkan pemaparan dari Ibu Tiorisma Sinaga dan pemaparan yang sangat bagus untuk kita laksanakan di sekolah ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Ibu Sinaga. Baik, kita telah sampai di penghujung pertemuan ini, dan pertemuan ini kita tutup dengan doa. Kami persilakan kepada Ibu Simbolo. Untuk mengakhiri kegiatan kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan acara kami ini dengan baik Tuhan. Banyak sudah Tuhan pelajaran yang sudah kami terima Tuhan. Mari Engkau berkati acara kami, diskusi kami ini Tuhan, sehingga kedepannya semakin maju Tuhan. Begitu juga dengan ibu guru kami yang saat ini sedang moderator melakukan pendidikan. Mari Engkau berkati Tuhan segala pergumulan yang beliau hadapi. Mari Engkau campur tangan Tuhan sehingga semuanya bisa tercapai dan apa tujuan dan cita-cita beliau bisa tercapai. Begitu juga dengan segala aktivitas kami berikutnya, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak dosa pelanggaran kami lakukan, mari hapuskan Tuhan supaya berkat kepada kami tidak